lagi nih. Agak Kapolsek Jempang Polres Kutai Barat. Oke, kita lihat nih ya beritanya, guys. Nah, itu dia. Kita gedein kali ya. Perlu digedein kali ya. Nah, ini nih. Lagi gedein lagi gedein lagi. Nah, gedein Kapolsek Jempang Polres Kutai Barat Ibtu Sainal Arifin dicopot dari jabatannya setelah seorang warga mengaku jadi korban pemerasan dari sejumlah oknum anggota polisi di sana. Wow. Korban menyerahkan uang 10 juta, tanah hingga bangunan sarang walet agar keponakannya nggak ditahan atas kasus korupsi. Bro, menyerahkan uang 10 juta, tanah hingga bangunan sarang walet. Semuanya diambil, bro. Jadi, lo bayangin gak sih? 10 juta, tanah dan hingga bangunan sarang walet diambil semuanya agar keponakannya tak ditahan atas kasus korupsi. Sementara itu pernyataan Bupati Kediri Jawa Timur Hanindito Himawan Pramana yang menyebut kualitas semen Padang paling baik. Apa hubungannya dong? Oh, ini sekilas-sekilas gitu ya, yang paling populer ya. Gue bingung dong, apa hubungannya pencopotan Kapolsek Jempang dengan pernyataan Bupati Kediri Jawa Timur bahwa mengatakan kualitas semen Padang paling bawah viral di media sosial. Ya kan? Kan cukup aneh ya. Jadi seorang warga Kampung Mancong, kue mancong satu. Pancong itu, ini daerah ya. Warga Kampung Mancong, Kecamatan Jempang, Kabupaten Kutai Barat. Kutai Barat itu daerah mana ya? Kalau nggak salah daerah Sulawesi ya. Kalau nggak salah Sulawesi nggak sih? Bernama Imah mengaku dirinya harus membayar puluhan juta kepada Kapolsek Jempang demi membebaskan keponakannya yang ditahan polisi. Padahal sang keponakan mengaku tidak merasa melakukan tindakan kejahatan yang didudukan, yakni penyalahgunaan narkotika. Padahal nggak make ya, lantaran uang yang diberikan dirasa tidak cukup, Ima mengaku juga menyerahkan tanah dan bangunan sarang walet kepada Kapolsek Jempang itu agar keponakannya yang ditahan bisa segera dikeluarkan. Meskipun saat penangkapan tidak ditemukan barang bukti. Setelah kasus itu viral, Kapolsek Jempang Ibtu Sainal Arifin langsung mengembalikan uang 10 juta yang telah diberikan dan sarang walet tersebut. Ya setelah viral dong. Ya. Oh, itu tempat saya, Bang. Udah mau kelar masalahnya, Bang. Orang dipindahin, ya kan? Bro. Tapi bro, sampai bangunan sarang walet berarti kan makanan, tempat makan ya. Dan itu pun katanya tidak ditemukan bukti penyalahgunaan narkotika. Kini Kapolsek Jempang Ibtu Sainal Arifin dicopot dari jabatan dan diperiksa oleh Propam Polres Kubar. Nih yang sekarang para polisi-polisi terkena kasus itu berat, bro, berat. Itu adalah berita pertama ya. Dan berita kedua adalah lebih ringan lagi mungkin ya. Jangan sampai yang berat-berat banget. Kita baca ringan. Bantu orang lain kesusahan di jalan, polisi ini malah dicurigai mama pencitraan. Emang mama the best, mama. Si paling tahu isi hati manusia. Aduh. Bro, walaupun memang banyak kasus kepolisian di akhir-akhir ini dari Sambalado. Oke, ada lagi nih. Dari Bung Albert berita, nanti kita lihat. Walaupun polisi lagi ada kasus banyak dari Sambalado, dan kemarin sempat juga karena Bung Aiman sempat ngebongkar satu pembahasan di Twitter soal masalah konsorsium 303. Tapi bukan berarti semua polisi buruk. Manusia. Di satu tempat itu ada yang baik, ada yang buruk. Jadi gak semua polisi. Ada gak kalian punya teman polisi orangnya baik? Ada. Pasti ada, bro. Jadi gak semua polisi itu oknum. Tapi ada yang oknum. Tapi dia baik, bang. Tapi dia oknum. Tapi sama saya baik, bang. Tapi oknum. Ya. Kalau oknum mah oknum aja, ya kan. Tapi banyak juga polisi-polisi yang baik, yang mau bekerja itu sesuai dengan hati nuraninya dan berbakti benar-benar untuk menjaga keselamatan dari rakyat Indonesia, guys. Jadi kita tetap apresiasi untuk kepolisian. Hanya untuk yang benar ya. Yang gak bener gak saya apresiasi loh. Hanya yang bener ya.
Jadi ini tuh, bantu orang lain kesusahan di jalan, polisi ini malah dicurigai mama. Ya polisi juga kalau dicurigai gini ya, polisi nih lagi mau bantu, dicurigain sama lo nih mukanya. Misalkan mukanya siapa? Mukanya Rispan. Polisi marah, lo udah gue bantu curigain. Tapi kalau emak-emak yang curigain, polisi juga males bro. Juga nggak mau berdebat sama emak-emak ya. Mulanya aparat keamanan ini hendak memberikan uang kepada mama berkerudung abu-abu untuk mengganti kerusakan mobil yang ditabrak pengendara motor. Oh, ya Allah baik banget ya. Jadi polisinya, mobilnya itu ketabrak, terlibat kecelakaan di jalan. Terus pihak keamanan hendak memberikan uang kepada mama berkerudung abu-abu untuk mengganti kerusakan mobil yang ditabrak pengendara motor. Mungkin pengendara motornya bilang, ganti-ganti, kata pengendara motornya. Saya saja motor masih nyicil, ini pun nyicilnya 15 tahun. Motor apa ya bro? 15 tahun. Harley. Ya ganti dong mobilnya dong, Anda aja bisa nyicil Harley, ya kan? Nah, ternyata kayaknya kelihatannya si bapak ini itu Pak polisi ini tuh ingin, ya udahlah, nggak usah ribut bu. Saya alhamdulillah hari ini ada rezeki, ya kan? Saya kasih ibu-ibunya, ini pencitraan. Pasalnya pengendara motor terlibat sang mama hanya bisa membayar semampunya. Ya betul. Nah ini nih, ini ya videonya. Pencitraan. Bu, gini ya bu ya. Jangan pernah ngelihat merasa bahwa paling tahu hati manusia bu. Ibu coba ngobrol deh sama kucing ibu aja dah, nggak usah jauh-jauh. Ibu aja nggak tahu nih kucing ibu maunya apa, lagi hati manusia. Siapa tahu si bapaknya emang pengen bantu, daripada ribut. Ya Allah, saya ngelihat kayak kata pak polisinya, ya ampun ini kayak istri saya. Kalau nyerocos nggak berhenti, nggak tahu misalkan. Ya udahlah, kurangnya berapa saya tambahin gitu kan. Ya lembarannya kurang kali, bener. Ada yang teriak di belakang, tambahin. Gue tuh kadang-kadang, ya kan, misalkan ada orang mau sedekah dah gitu ya, sedekah nih, ya ada deh 4.000 deh, 5.000 nih. Terus yang di belakang ngomong, tambahin. Ya lo yang tambahin dong. Jangan nyuruh. Lo yang ngomong yang tambahin dong. Jangan ya nyuruh orang aja. Ya tadi ada ngomong, gue denger tuh tambahin. Oke, berita selanjutnya. Viral video plat hitam pakai strobo dan rotator minta jalan. Oke, ini banyak banget terjadi. Dulu gue bahkan punya temen yang sengaja beli lampu biru, yang setelah itu belinya jutaan loh bro katanya. Berapa ya, 3 juta apa berapa gitu, gue lupa. Zaman dulu udah lama lah, lama banget ya, sebelum merit juga udah jauh banget lama. Dan itu pun setahu gue sudah dilarang bro. Sekarang ini sudah gak boleh lagi dipakai yang gitu. Tapi kita lihat ya. Sebuah video yang menampilkan mobil berplat hitam menggunakan lampu strobo dan rotator minta jalan di tol viral di media sosial. Gue jujur ya, gue nggak tahu juga ya. Ini peraturannya kayak apa, gue juga nggak mikirin. Introvert, nggak peduli sama hal kayak gini. Ya, bilang gue kesel banget sama orang yang ada lampu rotator sama strobonya di tengah jalan. Orang introvert coba bilang, di mana bro? Di jalan. Di jalan. Ya. Kalau di rumah gue baru masalah. Bagi orang introvert bermasalah kalau sudah di rumah. Ya. Video tersebut salah satu diunggah oleh akun Instagram. Tampak dalam video direkam dari spion mobil Toyota Kijang Innova berplat hitam L1642WR menyalakan lampu strobo dan membunyikan rotator. Dengan lampu sen kanan menyala, mobil terlihat meminta diberi jalan untuk melintas. Menurut narasi perekam dalam video, peristiwa tersebut terjadi di Jakarta. Pengemudi arogan di tol pakai strobo dan rotator. Kita lihat. Ini yang pakai rotator, strobo. Platnya Surabaya, ngusir-ngusir. Emang jalanan punya bapak moyang lu apa? Hah? Plat Surabaya belagu di Jakarta. Enggak, tunggu dulu. Lo tahu nggak sih peraturan baru di jalan raya? Dorong kejauhan, sorry. Tahu nggak? Maksudnya gue mau duduk santai tadi.
Lo tau gak sih peraturan baru bahwa ternyata gue baru tahu dari Gema kemarin bahwa jalan tol itu, jalan tol mana itu kecepatan maksimal hanya 60 dan kecepatan maksimal di tol tertentu cuman sampai 80 apa 100 gitu. Lebih dari itu ketangkap sama kamera-kamera yang ceruk-ceruk gitu ya. Ceruk-ceruk. Kamera itu kan walaupun cepret-cepret tapi nangkepnya jelas ya. Harusnya pemerintah menaruh kamera-kamera tersebut di gang-gang warga kalau terjadi kemalingan. Jadi mukanya jelas, bro. Oke, kita balik lagi kepada fokus ya. Itu katanya nggak boleh. Jadi kalau dia udah jalan dengan kecepatan tertentu, ya udah, ya kan? Ini udah berapa nih? Viralin aja, viralin nih. Tunggu. Nggak boleh kayak gitu nih. Ini di kiri ya? Apa di kanan? Banget nih, melanggar nih. Oh, ini di kanan. Viralkan. Toto ditangkap. Ya mungkin lo jalannya kelambat gini ya. Tunggu dulu ya. Tapi gue bukannya mau belain strobo sama rotator ya. Ada nggak lo pernah lihat mobil jalan di jalur paling kanan tapi kecepatannya 50? Bro, pindahlah ke kiri. Ya kan? Pindah. Gue nggak tahu ini jalur mana nih. Jalur kanan apa jalur kiri sini? Kalau dari spion sih harus jalur kanan nih. Nah, kalau lo di jalur paling kanan, janganlah jalan dengan kecepatan 25 30. Jangan, itu pindahlah ke tengah sama ke kiri. Jadi kecepatannya juga jangan sampai kecepatan. Ya wajar, anggap dia nggak pakai di awal kayaknya nggak ada cetet-cetet deh, enggak. Ini yang pakai rotator, strobo. Ya mungkin ngasih tahu, bro, lambat bro. Gue jujur juga kalau kecepatan lambat juga sebel. Tapi gue nggak tahu soal masalah kecepatan ya. Coba kita lihat. IGD menuturkan posisinya berada di jalur kanan dengan kecepatan 60 km per detik. Oh enggak dong, per jam ya. Kalau per detik itu sudah nyampe bulan, bro. Namun pada saat dirinya sampai di kilometer 9, mulai terdengar suara rotator dari arah lajur kanan. Tidak lama kemudian mobil-mobil di belakang saya bergeser karena diusir oleh pengendara Innova tersebut. Dia pun langsung melihat dan memantau kondisi. Oh, ya sebenarnya ya udahlah, kasih lewat, udah selesai gitu loh. Ya mungkin emang harinya lagi bad day aja. Kejadian tol Karawang tengah Jakarta gitu ya. Ya itulah. Oke, kita masuk akan berita selanjutnya. Gue akan lihat berita yang dikirimkan oleh Bung Albert. Berita apakah yang dikirimkan oleh Bung Albert? Apakah berita ini akan menambah khasanah kita? Ya kan? What? Apa ini? Kisah poliandri bermula dari jalinan cinta terlarang layaknya drakor. Wow. Enggak. Bro, ini kan mungkin maksudnya mensensor ya. Siapa nih? inewspurwokerto.id. Mungkin Anda tuh maksudnya mensensor, tapi itu sensornya kurang gelap. Ya, kurang gelap sensorannya inewspurwokerto.id ya. Tetap kelihatan mukanya dong. Dari ini Cianjur, kisah poliandri atau bersuami dua. Wah, suaminya ada dua. Oke. Dijalani NN 28 tahun membuat gempar warga Sedongkaler. Maksudnya gempar apa iri? Ya. Gempar apa iri, kita lihat. Nggak usah ngirim Putin mulai colek NATO, nggak usah. Itu nggak baca, itu politik berat, itu internasional. Coba kita lihat dulu ya. Kisah poliandri itu terbongkar dan membuat warga begitu kesal. Bahkan penduduk sekitar membakar pakaian dan mengusir perempuan tersebut. Peristiwa yang terjadi pada Minggu langsung viral di media sosial. Oke, kita akan baca ceritanya ya. Cerita awalnya begini. Ini kayak cerpen. Cerita awalnya begini. Terus ngeblur tuh. Flashback. Jadi cerita awalnya itu begini. NN sudah menikah secara resmi sejak 13 tahun lalu dengan TS. Sekarang itu NN 28 tahun. 13 tahun yang lalu berarti berumur 15 tahun. Menikah dengan seseorang yaitu adalah TS yang waktu itu adalah 36 tahun. 13 tahun yang lalu. Dari pernikahan itu pasangan NN dan TS dikaruniai 2 anak. Mereka hidup bahagia di kampung Sodongkaler. Dalam perjalanannya berdasarkan keterangan dari warga dan keluarga, pelaku NN berkenalan dengan UA. Ketika berkenalan, NN mengaku sebagai janda yang telah bercerai
dengan suami selama 2 tahun. Sejak itulah mereka menjalani hubungan terlarang. Oh, selingkuh. Ya. NN dan UA kemudian melangsungkan pernikahan siri di desa Babakan Caringin, Kecamatan Karangtengah, Kabupaten Cianjur pada Desember 2021. Kepada UA, NN mengaku hanya memiliki seorang adik yang tinggal di Kabupaten Bogor. Kendati demikian, sepandai-pandainya tupai melompat, tukang bubur ayam kadang-kadang nggak lewat tepat waktu. Ternyata berlaku bagi NN. Perilaku wanita bersuami 2 akhirnya terbongkar. Warga yang kesal kemudian mengusir dan membakar sebagian pakaian NN. Enggak, kenapa harus dibakar sebagian pakaiannya? Itu kan berarti tandanya kan kalau lo hukum membakar tuh kriminal gak sih jatuhnya? Mengusir tuh kan biasanya ada di daerah sebuah kampung misalkan, karena dia melakukan sesuatu yang melawan atau tidak disukai oleh warga kampung tersebut, makanya dia diusir, kan gitu ya. Itu wajar gitu, bisa diusir. Tapi gak perlu dibakar pakaiannya. Itu kan berarti tandanya melakukan sebuah kerugian ya. Setelah dilakukan musyawarah dengan TS, suami sah yang kini telah menjadi mantan, NN meninggalkan kampung halamannya bersama 2 anaknya ke Bogor. Kita lihat lanjutannya. Pengusiran NN dan 2 anaknya dari kampung Sodongkalen ini disesalkan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan dan Anak. Saya merasa prihatin dan menyayangkan terjadinya aksi tersebut. Semestinya sebagai warga negara yang baik dan memiliki aturan hukum, aksi main hakim sendiri tidak perlu dilakukan dengan alasan apapun, kata Menteri PPPA Bintang Puspayoga Rabu 18 Mei 2022. Ini berita kapan ini? Ini Mei 2022, Bung Albert. Oke, tidak terlalu rumit dan bertele-tele, kasus ini akhirnya berujung damai. TS mantan suami sepakat mencabut laporannya ke polisi. UA suami kedua bersedia membayar ganti rugi kepada TS sebesar 10 juta. Itu pun tidak secara kontan melainkan dicicil selama 1 bulan. Perdamaian dilakukan setelah dimediasi oleh aparat setempat. TS, UA dan NN dipertemukan. Proses mediasi ini disaksikan aparat desa setempat, Babin Kamtipnas, Babinsa, serta tokoh masyarakat. Kasus ini diselesaikan dengan cara musyawarah. Ya, alhamdulillah sudah selesai masalahnya ya. Ya kita nggak pernah ada yang tahu loh apa yang terjadi. Tetap salah ya. Lo sudah bersuami tapi lo akhirnya malah menikah lagi dengan yang lebih muda, yang lebih kuat dan yang lebih keras. Nah, itu tindakan yang salah. Seharusnya kalau memang lo merasa ada sesuatu yang harus dibicarakan, bicarakan lebih dulu. Ya. Itu loh. Efek bukan. Malah bayang juga. Bang izin tidur duluan, silakan Bung Notaka. Sekarang tuh jam berapa? Oh tidurnya bagus loh, jam 9. Bagus. Silakan tidur. Itu beritanya. Lalu kita lihat lagi beritanya apa nih?